Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, hiduplah seorang pemuda bernama Arjuna Pradipta, seorang peneliti sejarah dan budaya Jawa yang selalu tertarik pada cerita-cerita leluhur. Desa itu tampak biasa di mata orang luar, rumah-rumah panggung sederhana, sawah yang menguning di musim panen, dan udara yang selalu membawa aroma tanah basah. Namun, bagi Arjuna, desa ini menyimpan rahasia yang tak pernah diungkapkan secara terang-terangan. Suatu sore, saat Arjuna menelusuri perpustakaan tua milik Ki Warsono, seorang sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga pengetahuan leluhur, matanya tertumbuk pada sebuah manuskrip usang yang terselip di balik rak kayu berdebu. Manuskrip itu terbuat dari daun lontar, dengan tinta yang telah memudar dimakan waktu. Judulnya hampir tak terbaca, hanya terlihat tulisan samar, Kunci Kegaiban Sabdo Palon. Arjuna merasakan sesuatu yang aneh ketika memegang lontar itu. Seakan udara di sekitarnya berubah, lebih dingin, dan sunyi menjadi pekat. Ia tahu, ini bukan sekadar naskah biasa. Tangan Arjuna gemetar saat membuka lembar demi lembar, menemukan simbol-simbol yang tampak seperti kode rahasia, diagram geometris yang berpadu dengan aksara kuno Jawa, dan catatan-catatan berisi mantra-mantra yang ditulis dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki ketajaman spiritual tinggi. Ki Warsono, yang menyadari ketertarikan Arjuna, mendekat dan berbicara dengan suara serak namun tenang. "Anakku, apa yang kau pegang bukanlah mainan. Ini adalah warisan leluhur, petunjuk tentang Sabdo Palon, sang peramal sakti dari kerajaan Majapahit. Konon, Sabdo Palon tidak hanya meramal masa depan, tapi juga menyimpan kunci menuju alam gaib yang tak tampak oleh mata biasa." Arjuna menatap sesepuh itu dengan mata berbinar, campuran antara kagum dan penasaran. Ia merasa seperti telah menemukan panggilan hidupnya, bukan sekadar penelitian sejarah, tapi menyelami dunia yang tersembunyi di balik dimensi nyata. Selama ini, ia hanya membaca tentang Sabdo Palon dari buku-buku sejarah, tapi kini ia memegang naskah asli yang diyakini sebagai petunjuk nyata. Malam itu, di rumah kayunya yang sederhana, Arjuna mulai menyalin simbol-simbol dan mantra dari lontar tersebut. Suara angin malam yang berdesir melalui jendela dan aroma dupa dari warung tetangga yang sedang ritual membuat suasana semakin mistis. Setiap baris yang ia tulis terasa seperti membuka pintu kecil ke dunia lain, dunia yang lembut namun penuh rahasia, di mana kekuatan leluhur masih mengalir di antara manusia dan alam. Namun, semakin dalam ia membaca, Arjuna mulai merasakan adanya peringatan terselubung di naskah itu. Sebuah tulisan samar, hanya bisa dibaca di bawah sinar bulan purnama. Barang siapa membuka kunci tanpa pemahaman, akan tersesat di antara bayangan dan cahaya. Kata-kata itu menimbulkan getaran di dada Arjuna, ketakutan, tapi juga dorongan kuat untuk menuntaskan rahasia ini. Ia menyadari, pencarian ini bukan hanya soal ilmu, tapi tentang keberanian menghadapi kekuatan yang tak terlihat. Dengan tekad membara, Arjuna memutuskan untuk memulai perjalanan ini. Ia tahu desa dan hutan di sekitarnya menyimpan jawaban, tapi juga tantangan yang bisa menguji batas keberaniannya. Di balik lembaran lontar itu, Sabdo Palon seakan menunggu, menuntun siapapun yang berani memahami kegaiban dan ajaran leluhur yang tersembunyi, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup Arjuna selamanya. Rahasia desa yang tersembunyi. Pagi berikutnya, Arjuna memulai penjelajahannya lebih jauh ke desa yang tampak tenang itu. Namun, bagi Arjuna, desa ini bukan sekadar rumah bagi penduduknya yang ramah. Ada lapisan rahasia yang tersimpan di balik senyum dan keseharian sederhana mereka. Ia berjalan melewati jalan setapak yang membelah sawah. Aroma tanah basah menyatu dengan kabut tipis yang menutupi kaki Gunung Lawu. Setiap langkah terasa seperti menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang tersimpan jauh sebelum ia lahir. Arjuna singgah di rumah seorang tetua desa bernama Mbah Suyono, yang terkenal karena kemampuan intuitifnya dan pengetahuan tentang ilmu gaib. Mbah Suyono menyambutnya dengan senyum tipis namun penuh misteri, seolah mengetahui maksud kedatangan Arjuna tanpa perlu penjelasan. "Anakku, kau membawa lontar itu, bukan? Sudah waktunya kau memahami bahwa desa ini bukan sekadar tempat tinggal. Ada garis energi yang mengalir di tanah ini, jalan para leluhur. Sabdo Palon sendiri pernah menapaki jalur-jalur ini," ucap Mbah Suyono, suaranya serak namun meyakinkan.
Mereka berjalan menuju sebuah pohon beringin tua yang berdiri di tepi sungai kecil. Daunnya yang rimbun menutupi cahaya matahari, membuat tempat itu terasa hening dan sakral. Perhatikan sekelilingmu, Arjuna. Semua yang tampak biasa menyimpan pesan, kata Mbah Suyono sambil menunjuk pahatan-pahatan kecil di batang pohon yang tampak seperti simbol. Arjuna merasakan detak jantungnya meningkat. Simbol-simbol itu mirip dengan yang ada di lontar Sabdo Palon, garis dan titik yang tersusun rapi, namun penuh makna. Mbah Suyono kemudian menceritakan legenda desa yang jarang terdengar. Dahulu, sebelum desa ini berdiri, wilayah ini adalah pusat pertemuan para tetua leluhur yang mempelajari kegaiban. Mereka menyusun jaringan energi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Sabdo Palon konon pernah datang ke desa ini, meninggalkan petunjuk yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kesadaran tinggi. Setiap rumah, setiap pohon, setiap batu, mereka adalah bagian dari peta spiritual yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia tak terlihat, jelasnya. Arjuna menyadari bahwa desa ini hidup dalam harmoni yang lebih dari sekadar fisik. Ada ritme yang terasa di udara, getaran halus yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang peka. Ia memutuskan untuk menjelajahi lorong-lorong sempit di antara rumah warga, mengikuti aliran sungai kecil yang konon menjadi jalur energi. Setiap sudut menyimpan kisah terselubung, suara gemericik air, aroma tanah lembab, bahkan burung-burung yang berterbangan seakan ikut membisikkan rahasia. Sore itu, ia tiba di sebuah gua tersembunyi di kaki bukit. Mulut gua ditutupi semak belukar, seolah menyembunyikan sesuatu dari dunia luar. Mbah Suyono menatap Arjuna dengan tajam. Ini tempat yang dulu digunakan para leluhur untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Hanya mereka yang murni niatnya, yang bisa masuk tanpa tersesat. Arjuna menelan ludah. Ia tahu bahwa setiap langkahnya kini membawa risiko. Namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Ia menyadari bahwa untuk memahami kunci kegaiban Sabdo Palon, ia harus mengarungi misteri desa ini, menembus batas antara nyata dan gaib. Setiap simbol, setiap pohon, setiap batu, dan setiap sungai menjadi bagian dari teka-teki besar yang menunggu untuk dipecahkan. Malam itu, saat kembali ke rumahnya, Arjuna duduk di meja kayu sambil menyalin catatan dari Mbah Suyono. Cahaya lampu minyak menyorot naskah lontar dan simbol-simbol yang baru ia temukan di desa. Hatinya dipenuhi campuran kagum dan ketegangan. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan desa yang tampak tenang menyimpan rahasia yang bisa mengubah pandangannya tentang dunia. Rahasia yang hanya akan terungkap bagi mereka yang berani menapaki jalan kegaiban. Di balik setiap suara malam, ia merasa ada mata yang mengamati, ada energi yang menuntun, dan sebuah janji yang tersirat, bahwa Sabdo Palon dan leluhur desa ini menunggu mereka yang pantas memahami kunci kegaiban yang sejati. Pertemuan dengan sang paranormal. Keesokan harinya, Arjuna memutuskan untuk menindaklanjuti petunjuk Mbah Suyono. Ia ingin mencari seseorang yang mampu membimbingnya memahami simbol dan mantra dalam lontar Sabdo Palon. Dalam perjalanan menuruni lereng gunung, ia mendengar desas-desus tentang seorang paranormal tua bernama Nyai Lestari, yang tinggal di hutan bambu di sisi utara desa. Konon, Nyai Lestari memiliki kemampuan untuk membaca energi alam dan berkomunikasi dengan roh leluhur. Arjuna menapaki jalan setapak yang sempit, diapit oleh hutan bambu yang rapat. Cahaya matahari hanya menembus celah-celah daun, menciptakan garis-garis sinar yang tampak bergerak mengikuti langkahnya. Suasana hening, hanya terdengar suara angin dan gemerisik daun, memberi kesan seolah hutan itu hidup dan memperhatikan setiap gerakannya. Setiap langkah menimbulkan ketegangan, seakan ia menembus batas dunia manusia dan memasuki wilayah yang tak biasa. Setelah 1 jam perjalanan, ia tiba di sebuah rumah bambu tua yang terbuat dari kayu hitam, dengan atap jerami yang sudah lusuh. Asap dupa tipis keluar dari cerobong rumah, membawa aroma mistis yang menenangkan sekaligus menegangkan. Nyai Lestari menyambutnya di beranda dengan tatapan tajam namun ramah. Rambutnya panjang, perak, tersampir di bahu, dan matanya yang hitam dalam seolah menembus jiwa Arjuna. "Kau yang membawa lontar Sabdo Palon?" tanya Nyai Lestari dengan suara lembut namun tegas. Arjuna mengangguk, menyerahkan lontar itu dengan hati-hati.
Nyai Lestari menatap naskah itu sebentar, lalu menutup matanya seakan merasakan energi yang terpancar dari lontar tersebut. Lontar ini bukan sekadar tulisan. Ia adalah jendela menuju alam yang jarang manusia pijak. Sabdo Palon meninggalkan pesan untuk mereka yang mampu memahami, bukan untuk yang hanya ingin tahu, ucapnya. Kata-katanya menimbulkan getaran di dada Arjuna, campuran antara kagum dan waspada. Selama berjam-jam, Nyai Lestari mengajarkan Arjuna cara membaca simbol dan memahami aliran energi yang tertulis dalam lontar. Ia menunjukkan bagaimana setiap goresan aksara memiliki frekuensi tertentu yang bisa dirasakan melalui konsentrasi dan meditasi. Arjuna mencoba menirukan, duduk bersila di depan api unggun kecil, menutup mata, dan merasakan getaran halus di sekelilingnya. Ia mulai melihat bayangan-bayangan samar bergerak, garis-garis cahaya yang menyatu dengan udara malam. Nyai Lestari kemudian menceritakan pengalaman spiritualnya sendiri, tentang bagaimana ia pernah melihat Sabdo Palon dalam mimpi dan menerima petunjuk tersembunyi. Kunci kegaiban tidak datang dari kekuatan fisik atau ilmu hitam. Ia muncul dari kesadaran dan keharmonisan dengan alam serta leluhur. Tanpa pemahaman itu, kau hanya akan tersesat di antara bayangan, ujarnya sambil menatap mata Arjuna, menekankan pesan yang tersirat dalam lontar. Di penghujung malam, Nyai Lestari membawa Arjuna ke sebuah kolam kecil yang dikelilingi batu-batu tua. Airnya tenang, memantulkan cahaya bulan purnama. Lihatlah ke dalam air ini. Jika niatmu murni, kau akan melihat kunci pertama dari Sabdo Palon, katanya. Arjuna menunduk, menatap permukaan air, dan perlahan mulai melihat simbol samar yang bergerak seperti ditarik oleh arus tak terlihat. Getaran itu membuat jantungnya berdebar, dan ia sadar bahwa ia telah memasuki tahap pertama dari perjalanan kegaiban yang sesungguhnya. Sebelum meninggalkan rumah bambu itu, Nyai Lestari memberi peringatan terakhir. Ingat, Arjuna, setiap pengetahuan yang kau pelajari memiliki konsekuensi. Alam gaib bukan hanya misteri, tapi ujian bagi mereka yang berani menembus batasnya. Jangan takut, tapi jangan pula meremehkan kekuatannya. Saat Arjuna menuruni hutan bambu, udara malam terasa lebih hidup. Ia membawa lontar, pengalaman baru, dan tekad yang makin kuat. Hatinya bergetar. Perjalanan ini bukan lagi sekadar pencarian sejarah atau legenda, tapi sebuah perjalanan spiritual yang akan menuntunnya lebih dekat kepada rahasia Sabdo Palon dan kegaiban yang diwariskan oleh leluhur. Menyingkap tabir alam gaib. Beberapa malam setelah pertemuannya dengan Nyai Lestari, Arjuna merasa dorongan yang semakin kuat untuk menelusuri dimensi gaib yang tersirat dalam lontar Sabdo Palon. Malam itu, ia menyiapkan diri di halaman rumahnya, di bawah cahaya bulan purnama yang terang. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan, membelai wajahnya dengan lembut namun misterius. Ia menyalakan dupa dan lilin, menata simbol-simbol yang telah ia salin, membentuk pola seperti yang diajarkan Nyai Lestari. Arjuna menutup mata, mengatur napas, dan mulai merasakan energi halus yang mengalir di udara. Perlahan, ia merasakan batas antara dunia nyata dan alam gaib mulai melebur. Bayangan di sekitarnya tampak hidup, seolah mengamati dan menunggu setiap gerakannya. Dalam hening yang menegangkan itu, ia mendengar suara-suara samar, bisikan dari arah pepohonan, desah angin yang terdengar seperti bahasa kuno. Jantungnya berdebar, namun rasa takut digantikan oleh rasa penasaran dan tekad yang mendalam. Tiba-tiba, permukaan tanah di hadapannya bergetar halus, dan cahaya lembut muncul, membentuk pintu samar yang hanya bisa dilihat dengan indera yang tercerahkan. Arjuna menyadari bahwa ia sedang menyentuh tabir antara dunia manusia dan alam gaib, dan hanya dengan niat murni ia bisa menembusnya. Ia melangkah maju dengan hati-hati, merasakan setiap energi di kakinya dan udara di sekitarnya seolah membimbing langkahnya. Di balik tabir itu, Arjuna melihat pemandangan yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Hutan desa berubah menjadi lahan mistis. Pepohonan menjulang tinggi dengan cahaya berpendar di pucuk daun, sungai berkilau dengan warna perak, dan bayangan-bayangan samar bergerak di antara kabut tipis. Ia menyadari bahwa ini adalah dunia yang dihuni oleh roh leluhur dan makhluk gaib, tempat di mana pesan Sabdo Palon menunggu untuk diuraikan. Arjuna melangkah lebih dalam,
mendekati sebuah pohon besar dengan batang berlapis cahaya keemasan. Simbol-simbol yang sama seperti di lontar sabdo palon terpahat di kulit pohon, bergetar dan memancarkan energi yang hangat namun menakutkan. Ia menempelkan tangan di batang pohon dan merasakan gelombang energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Suara-suara bisikan berubah menjadi kata-kata yang samar, seolah leluhur sedang berbicara padanya. Hati yang bersih adalah kunci, keberanian adalah pintu. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan bayangan seorang pria tua berjas putih yang muncul di sela kabut, seorang penuntun gaib, yang menyapa Arjuna dengan suara dalam dan tenang. "Kau yang memegang lontar sabdo palon," katanya, "kau telah dipilih untuk menyingkap rahasia yang terselubung. Tapi ingat, tidak semua yang kau lihat dapat kau pahami dengan pikiran biasa. Gunakan hati dan kesadaranmu." Arjuna mengikuti sosok itu ke sebuah gua bercahaya dari dalam. Di dalamnya, terdapat altar kuno yang dihiasi dengan batu-batu bercahaya, daun-daun kering, dan simbol-simbol leluhur. Sosok tua itu menunjukkan cara membaca simbol dan menggabungkannya dengan mantra agar bisa membuka mata batin, memungkinkan Arjuna melihat aliran energi yang tersembunyi di dunia nyata. Setelah berjam-jam meditasi, Arjuna mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia dapat melihat garis energi mengalir dari pohon ke sungai, dari rumah ke ladang, dan bahkan dari manusia ke alam. Ia menyadari bahwa desa ini, yang tampak biasa bagi mata dunia, adalah pusat keseimbangan energi leluhur, dan sabdo palon adalah kunci untuk memahaminya. Ketika fajar mulai menyingsing, tabir gaib perlahan menutup, membawa Arjuna kembali ke halaman rumahnya. Tubuhnya lelah, tapi jiwa dan kesadarannya terbuka lebih luas dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan, masih banyak rahasia, ujian, dan pengalaman yang harus ia hadapi untuk benar-benar memahami kegaiban sabdo palon. Di hatinya, Arjuna menegaskan tekadnya. Ia akan terus menyingkap tabir ini, menghadapi bayangan dan cahaya, sampai rahasia leluhur sepenuhnya terungkap. Dunia nyata dan gaib kini bukan lagi dua hal yang terpisah. Mereka menyatu dalam perjalanan panjang yang menantinya. Ritual di puncak gunung. Beberapa minggu setelah pengalaman menyingkap tabir alam gaib, Arjuna memutuskan untuk menapaki puncak Gunung Lawu, tempat yang menurut Mbah Suyono dan Nyai Lestari menyimpan energi leluhur yang paling kuat. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti lereng gunung, membuat jalur batu dan tanah licin terlihat misterius. Setiap langkah terasa berat. Namun hatinya dipenuhi tekad untuk memahami lebih dalam rahasia sabdo palon. Dalam perjalanan, Arjuna membawa perlengkapan sederhana, lontar sabdo palon, dupa, lilin, dan beberapa simbol yang telah ia salin. Setiap kali ia berhenti sejenak, ia merasakan hembusan angin yang berbeda, seolah menuntun langkahnya. Hutan di lereng gunung kini terasa hidup, bayangan pepohonan bergerak perlahan, daun-daun bergetar tanpa angin, dan suara-suara samar terdengar dari balik semak. Ia tahu, alam gaib sedang mengamatinya, menilai kesungguhannya. Saat mencapai sebuah dataran tinggi, Arjuna menemukan sebuah altar batu kuno yang sudah ditumbuhi lumut. Batu itu berbentuk lingkaran sempurna, dengan simbol-simbol yang terpahat halus di permukaannya, mirip dengan yang ada di lontar. Di tengah altar terdapat sebuah cekungan, tempat api ritual bisa dinyalakan. Arjuna menyalakan dupa dan lilin, mengatur simbol di sekeliling altar sesuai pola yang diajarkan Nyai Lestari. Udara di sekitarnya berubah, lebih tebal, lebih hidup, dan menggetarkan seluruh tubuhnya. Arjuna mulai melafalkan mantra yang ia salin, mengatur napas, dan fokus pada setiap kata. Suara angin dan gemerisik daun mengiringinya, membentuk harmoni yang aneh namun menenangkan. Perlahan, permukaan altar berpendar, simbol-simbol seakan hidup dan memancarkan cahaya lembut. Arjuna merasakan energi mengalir dari tanah ke tubuhnya, dari tubuhnya ke udara, seolah menyatukan dirinya dengan seluruh alam di sekitarnya. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di sekitar altar. Mereka bukan manusia, melainkan roh leluhur yang hadir untuk menyambut Arjuna. Sosok-sosok itu berkilau lembut, bergerak dengan anggun, seakan menari di udara malam. Salah satu sosok, lebih jelas dari yang lain, mendekati Arjuna dan berkata, "Anak muda, kau telah menempuh jalan yang benar.
Tapi ritual ini bukan sekadar membaca simbol. Kau harus mengerti makna dan tanggung jawab dari kunci yang kau cari. Kekuatan ini hanya untuk mereka yang mampu menjaga keseimbangan, bukan untuk yang ingin menguasai. Arjuna menunduk, menyerap setiap kata. Ia merasakan campuran kagum dan gentar, menyadari bahwa setiap langkahnya di puncak gunung adalah ujian kesungguhan. Ia menutup mata, membiarkan energi leluhur mengalir ke dalam dirinya, menyatu dengan napas, detak jantung, dan pikiran. Suara-suara bisikan berubah menjadi panduan, menunjukkan jalan untuk membuka tingkat pemahaman berikutnya dari Sabdo Palon. Beberapa jam berlalu, dan fajar mulai menyingsing. Cahaya pertama matahari menembus kabut. Bayangan-bayangan roh perlahan memudar. Namun getaran energi tetap terasa kuat di tubuh Arjuna. Ia duduk di altar, menatap puncak gunung yang kini tersinari cahaya keemasan, dan menyadari sesuatu yang penting. Kunci kegaiban Sabdo Palon bukan hanya tentang melihat dunia gaib, tetapi memahami hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Saat menuruni gunung, tubuhnya lelah tapi jiwa dan pikirannya terbuka lebih luas. Setiap batu, pohon, dan aliran sungai yang ia lewati kini terasa penuh makna. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, masih ada tantangan dan misteri yang menunggu. Namun ritual di puncak gunung telah memberinya pandangan baru, bahwa Sabdo Palon bukan sekadar peramal, tapi pembimbing spiritual yang menuntun manusia memahami keseimbangan antara cahaya dan bayangan, nyata dan gaib. Malam itu, Arjuna kembali ke rumahnya dengan tekad lebih kuat. Ia menyadari bahwa setiap langkah, setiap simbol, setiap mantra adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan membawanya lebih dekat ke rahasia sejati Sabdo Palon. Dan ia siap menghadapi ujian berikutnya. Entah itu bayangan yang menakutkan atau cahaya yang membimbing, selama ia setia pada niatnya. Kejadian aneh di malam gelap. Malam itu, suasana desa tampak tenang seperti biasa. Namun bagi Arjuna, ketenangan itu terasa berbeda. Setelah ritual di puncak Gunung Lawu beberapa hari lalu, ia mulai merasakan kehadiran energi yang tak biasa. Angin malam berhembus lebih dingin, suara-suara malam terdengar lebih jelas. Gemerisik daun, desir air sungai, dan bisikan samar yang seolah berasal dari arah yang tak mungkin. Hatinya berdebar, namun rasa ingin tahu menaklukkan rasa takutnya. Di rumah kayunya, Arjuna menata kembali simbol-simbol dari lontar Sabdo Palon di meja ritual. Lilin menyala lembut, mengeluarkan bayangan yang menari di dinding. Ia mulai membaca mantra yang diberikan Nyai Lestari, menutup mata, dan fokus pada aliran energi di sekitarnya. Tak lama setelah itu, ia merasakan getaran yang aneh, seakan sesuatu atau seseorang mencoba menembus batas antara dunia nyata dan gaib. Tiba-tiba, lampu minyaknya bergetar hebat. Bayangan di dinding bergerak tanpa arah yang jelas. Arjuna membuka mata, melihat sosok samar melintas di sudut ruangan. Sosok itu tidak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan bayangan biasa. Wajahnya tertutup kabut, tubuhnya tampak melayang. Arjuna merasakan ketegangan dan rasa takut, namun ia mengingat pesan Nyai Lestari. Jangan takut, tapi tetap waspada. Setiap entitas yang muncul adalah cermin niatmu. Sosok itu menatap Arjuna dengan intens, dan perlahan suara lembut terdengar, meski tidak jelas dari mana asalnya. Arjuna, kau telah memasuki wilayah yang jarang manusia pijak. Kesungguhanmu akan diuji. Arjuna menelan ludah. Namun ia tetap duduk bersila, menenangkan diri, dan mengulangi mantra. Perlahan, sosok itu tampak merespons, bergerak lebih dekat, namun tanpa niat menyerang. Merasa dorongan untuk memahami, Arjuna menutup mata lebih dalam, mencoba merasakan energi yang ada. Ia mulai melihat garis cahaya yang menghubungkan sosok itu dengan altar simbol di mejanya. Semua tampak bergerak dalam harmoni. Meski dunia nyata tetap gelap dan sunyi, Arjuna menyadari bahwa makhluk itu bukan musuh, tapi penjaga batas gaib, entitas yang muncul untuk menguji niat dan kesungguhannya. Seiring malam semakin larut, fenomena semakin intens. Lilin di sekeliling ruangan bergetar, bayangan berputar mengikuti pola simbol di lontar, dan suara-suara samar berubah menjadi mantra kuno yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka. Arjuna merasakan adrenalin bercampur dengan konsentrasi mendalam.
Ia mulai memahami bahwa setiap manifestasi gaib adalah pelajaran. Keseimbangan antara ketakutan, keberanian, dan niat murni adalah kunci untuk menembus kegelapan dan melihat cahaya yang tersembunyi. Beberapa jam berlalu, dan sosok itu perlahan menghilang. Ruangan kembali tenang, lilin menyala normal, dan hanya aroma dupa yang tersisa. Arjuna duduk terdiam, mengatur napas, dan menyadari bahwa malam ini adalah ujian pertama dari banyak ujian yang akan datang. Ia telah merasakan kehadiran dunia gaib yang lebih nyata dari sebelumnya, sebuah pengalaman yang tidak hanya menakutkan, tapi juga membimbingnya lebih dekat pada rahasia Sabdo Palon. Sebelum tidur, Arjuna menulis catatan di buku hariannya. Ia menuliskan setiap detail kejadian malam itu, sosok samar, bisikan, garis cahaya, dan pola simbol yang bergerak sendiri. Ia tahu bahwa pengalaman ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk memahami kunci kegaiban Sabdo Palon. Rasa takut telah berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Dunia nyata dan gaib kini tampak semakin dekat, dan Arjuna sadar bahwa untuk menyingkap rahasia berikutnya, ia harus berani menghadapi kegelapan yang semakin nyata. Di luar rumah, angin malam berhembus lembut melalui pohon-pohon, seolah membawa pesan dari leluhur, bahwa perjalanan ini belum selesai, dan setiap malam gelap membawa pelajaran yang harus dipelajari untuk menapaki kunci kegaiban sejati. Menguji kekuatan Sabdo Palon. Beberapa hari setelah kejadian malam gelap itu, Arjuna merasakan dorongan yang semakin kuat untuk menguji kemampuan dan pemahamannya tentang kegaiban Sabdo Palon. Ia sadar bahwa memahami simbol dan mantra saja tidak cukup. Ia harus berani menghadapi tantangan nyata yang datang dari dunia gaib. Mbah Suyono dan Nyai Lestari telah memperingatkan bahwa kunci Sabdo Palon bukan sekadar pengetahuan, tapi uji keberanian dan kesungguhan hati. Pagi itu, Arjuna membawa lontar, simbol-simbol yang telah ia salin, serta beberapa sesaji sederhana, bunga, air dari sungai suci, dan beras. Ia menapaki jalan setapak menuju sebuah lembah terpencil di kaki Gunung Lawu, tempat yang diyakini sebagai titik energi kuat yang menghubungkan dunia manusia dan alam gaib. Kabut tipis menyelimuti lembah, membentuk nuansa misterius. Setiap langkah menimbulkan getaran halus, seolah tanah di bawah kakinya hidup, menunggu kehadirannya. Di tengah lembah, Arjuna menemukan sebuah lingkaran batu kuno, lebih besar dari altar yang pernah ia temui di puncak gunung. Batu-batu itu diukir simbol-simbol kuno yang berpendar lembut saat disentuh cahaya matahari pagi. Arjuna menyalakan dupa dan lilin, meletakkan sesaji, dan mulai menata simbol-simbol lontar sesuai instruksi Nyai Lestari. Udara di sekitarnya bergetar, dan ia merasakan energi yang lebih kuat dari ritual sebelumnya, mengalir dari batu ke tubuhnya, menyatu dengan napas dan detak jantungnya. Ia mulai melafalkan mantra dengan suara tenang dan teratur. Semakin lama, garis-garis cahaya muncul di sekeliling lingkaran batu, membentuk pola yang bergerak seperti arus energi. Tiba-tiba, bayangan samar muncul, lebih nyata daripada sebelumnya. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya berpendar lembut, dan matanya memancarkan cahaya keemasan. Arjuna menyadari bahwa sosok ini adalah manifestasi ujian kegaiban, yang hadir untuk menguji keberanian dan niatnya. Sosok itu berbicara dengan suara yang dalam dan menggema. Arjuna, kau telah mempelajari simbol dan mantra, namun sejauh mana kau mampu menjaga keseimbangan antara cahaya dan bayangan? Hanya mereka yang mampu tetap murni dalam niat dapat melanjutkan perjalanan Sabdo Palon. Arjuna mengangguk, menenangkan diri, dan memusatkan energi ke dalam tubuhnya. Ia merasakan aliran cahaya dan gelap yang bersaing di dalam dirinya, ketakutan dan keberanian, keraguan dan tekad, semua berpadu menjadi satu kesadaran yang menenangkan. Sosok itu kemudian mengajukan tantangan. Bayangan-bayangan muncul di sekeliling lingkaran batu, berusaha mengganggu konsentrasinya, memutar energi, dan menciptakan ilusi ketakutan. Arjuna menutup mata, bernafas dalam-dalam, dan membiarkan energi leluhur mengalir melalui simbol dan mantra. Ia menyadari bahwa kekuatan Sabdo Palon bukan sekadar menaklukkan makhluk gaib, tapi menaklukkan diri sendiri, mengendalikan ketakutan, dan memurnikan niat. Beberapa jam berlalu, dan bayangan-bayangan itu perlahan menghilang. Lingkaran batu bersinar lembut,
dan sosok cahaya keemasan itu menatap Arjuna dengan penghargaan. Kau telah lulus ujian pertama. Tapi ingat, ini baru permulaan. Kunci kegaiban Sabdo Palon tidak dapat dimiliki dengan cepat. Setiap pengalaman adalah pelajaran. Setiap tantangan adalah cermin dari dirimu sendiri. Arjuna duduk terdiam, menatap cahaya yang perlahan memudar. Tubuhnya lelah, namun hatinya ringan dan jernih. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang kemampuan melihat atau berinteraksi dengan dunia gaib, tapi tentang menguasai diri sendiri, memahami keseimbangan, dan tetap murni dalam niat. Ia menuliskan pengalaman itu di buku hariannya. Setiap detail ujian, setiap garis cahaya, dan setiap bisikan yang terdengar. Saat malam turun, Arjuna kembali ke desa. Udara malam terasa tenang, namun jiwanya tetap bergetar karena pengalaman hari itu. Ia tahu, perjalanan ini semakin mendekat pada rahasia sejati Sabdo Palon. Kekuatan yang ia pelajari bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipahami dan dijaga, sebagai warisan leluhur yang harus dihormati, dan sebagai kunci yang akan membimbingnya ke puncak pemahaman kegaiban. Konfrontasi dengan energi gelap. Malam itu, suasana desa begitu hening, namun bagi Arjuna, kedamaian itu hanya semu. Sejak beberapa hari terakhir, energi di sekitarnya terasa berbeda, gelap, pekat, dan mengancam. Ia menyadari bahwa perjalanan menyingkap kegaiban Sabdo Palon tidak hanya tentang cahaya dan pengetahuan leluhur, tapi juga tentang menghadapi energi gelap yang menguji kesucian niat dan keberanian. Arjuna menyiapkan ritual di halaman rumahnya. Lilin, dupa, simbol-simbol dari lontar, dan sesaji sederhana ditempatkan rapi di atas meja kayu. Udara malam terasa tegang. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan daun lembab. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan mulai melafalkan mantra yang telah ia pelajari. Suara mantra mengisi ruang, berbaur dengan desah angin, menciptakan getaran yang aneh namun menenangkan sekaligus menegangkan. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sudut halaman. Bukan sekadar bayangan biasa, tapi entitas yang tampak menghisap cahaya di sekitarnya. Tubuhnya berubah-ubah, bergerak cepat dan tak terduga, memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Arjuna menyadari, ini adalah energi gelap yang selama ini tertutup oleh keseimbangan alam, manifestasi dari ketakutan, keraguan, dan niat yang tersesat. Dengan hati yang tegas, Arjuna membuka lontar, menatap simbol yang telah ia salin, dan mengulangi mantra. Getaran energi di sekitarnya meningkat. Bayangan gelap itu mencoba mendekat, mengganggu pola energi di meja ritual, dan menciptakan ilusi suara-suara menakutkan yang menggema di udara. Namun Arjuna menahan napas, menenangkan pikiran, dan membiarkan aliran energi leluhur menembus ketakutannya. Ia menyadari bahwa konfrontasi ini bukan sekadar pertempuran fisik, tapi pertarungan batin, antara niat murni dan kehendak gelap. Bayangan gelap itu tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh, membuat lilin padam dan udara bergetar hebat. Arjuna mengangkat simbol-simbol di tangan, menyatukan mantra dengan niatnya, dan memfokuskan energi ke tengah lingkaran ritual. Ia merasakan aliran cahaya yang muncul dari dalam dirinya, memancar ke arah energi gelap. Sorot cahaya itu beradu dengan kegelapan, menciptakan pertarungan tak terlihat yang memutar seluruh halaman malam itu dalam pusaran energi. Selama berjam-jam, Arjuna mempertahankan konsentrasi. Ia melihat bayangan gelap berubah bentuk, kadang menjadi wujud manusia, kadang seperti kabut pekat, mencoba menipu inderanya. Namun ia tetap fokus pada niatnya, memahami kegaiban, menjaga keseimbangan, dan tidak membiarkan kekuatan gelap menguasai dirinya. Perlahan, energi gelap mulai surut, dan cahaya yang dipancarkan Arjuna semakin kuat, menenangkan udara, menyingkap bayangan, dan menormalkan lingkungan. Ketika malam semakin larut, bayangan terakhir menghilang, meninggalkan halaman yang tenang dan udara yang terasa bersih. Arjuna duduk bersila, menatap simbol-simbol yang masih berpendar lembut. Tubuhnya lelah, namun hatinya penuh kedamaian. Ia menyadari bahwa energi gelap yang ia hadapi adalah cerminan dari ketakutannya sendiri, dan konfrontasi ini mengajarkannya bahwa kunci kegaiban Sabdo Palon tidak hanya tentang kekuatan gaib, tapi tentang keberanian, kesabaran,
dan kesucian hati. Sebelum tidur, Arjuna menulis pengalaman malam itu di buku hariannya. Setiap detik pertarungan, setiap perubahan energi, dan setiap bisikan bayangan gelap dicatat dengan teliti. Ia tahu bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran penting sebelum ia benar-benar bisa menyingkap warisan leluhur dan memahami rahasia kegaiban yang sesungguhnya. Malam itu, udara desa kembali tenang, namun Arjuna telah berubah, lebih bijak, lebih berani, dan lebih siap menghadapi perjalanan terakhir menuju puncak pengetahuan Sabdo Palon. Warisan leluhur dan kunci kegaiban. Fajar menyingsing di desa di lereng Gunung Lawu dengan sinar keemasan yang menembus kabut tipis. Arjuna duduk di teras rumahnya, menatap bukit-bukit yang tertutup pepohonan dan sungai yang berkilau di kejauhan. Perjalanan panjangnya telah menempuh ritual di puncak gunung, menghadapi energi gelap, dan memahami tabir alam gaib. Kini, saatnya menghadapi inti dari semua pengalaman itu, warisan leluhur dan kunci kegaiban Sabdo Palon. Arjuna membawa lontar Sabdo Palon ke sebuah gua tersembunyi di kaki gunung, tempat yang dulu pernah ia kunjungi saat menelusuri rahasia desa. Gua itu kini tampak lebih hidup, cahaya matahari pagi menembus celah-celah batu, memantulkan kilau lembut pada stalaktit dan stalagmit. Udara di dalam gua bergetar halus, seolah menyambut kehadirannya. Arjuna menata simbol-simbol lontar di lantai, menyalakan dupa dan lilin, serta mempersiapkan diri untuk ritual terakhir. Dengan napas tenang, ia menutup mata dan mulai melafalkan mantra Sabdo Palon dengan penuh kesadaran. Energi di sekitarnya mulai memancar, garis-garis cahaya berputar di udara, menghubungkan simbol-simbol di lantai dengan dinding gua, hingga membentuk pola yang seakan hidup. Perlahan, suara bisikan leluhur terdengar jelas. Arjuna, kau telah menempuh jalan panjang. Kini saatnya memahami kunci sejati. Dalam meditasi mendalam, Arjuna merasakan tubuhnya ringan, seakan melayang, sementara pandangannya menembus dinding nyata dan masuk ke alam gaib. Di depannya muncul sosok Sabdo Palon, bayangan seorang pria tua berpakaian keraton, dengan mata yang lembut namun tajam menatap Arjuna. Kau telah melewati ujian simbol, ritual, dan energi gelap. Kunci kegaiban bukan hanya tentang melihat, tapi memahami, merasakan, dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur, ucap Sabdo Palon. Arjuna menunduk hormat, menyerap setiap kata. Ia merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya, dari tanah ke udara, dari udara ke hatinya, menyatukan semua pelajaran yang ia peroleh. Setiap ritual, setiap konfrontasi dengan bayangan gelap, setiap pengalaman di malam gelap, kini tampak seperti potongan teka-teki yang membentuk satu kesatuan sempurna. Ia menyadari bahwa rahasia Sabdo Palon bukan sekadar kekuatan mistis, tapi warisan leluhur yang menuntun manusia memahami alam semesta dan diri sendiri. Sabdo Palon melanjutkan, kau telah menunjukkan niat murni, keberanian, dan kesabaran. Kini, kunci kegaiban ada di dalam dirimu, bukan di lontar, bukan di simbol, tapi di kesadaranmu. Gunakan untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk menguasai. Arjuna merasakan cahaya lembut memenuhi hatinya, dan ia tahu, ia telah siap menjadi penjaga warisan leluhur, penerus jalan Sabdo Palon yang menghubungkan manusia dengan alam gaib. Beberapa saat kemudian, sosok Sabdo Palon memudar perlahan, meninggalkan cahaya yang meresap ke seluruh gua. Arjuna membuka mata, melihat pola simbol di lantai gua kini berpendar lembut, membentuk lingkaran energi yang menenangkan. Ia duduk terdiam, menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah dirinya, bukan sekadar pengetahuan atau kekuatan, tapi pemahaman spiritual yang dalam dan tanggung jawab besar. Saat matahari menembus celah gua, Arjuna menulis catatan terakhir di buku hariannya. Ia menuliskan semua pengalaman, simbol, mantra, dan pesan leluhur, agar kelak dapat diteruskan bagi mereka yang siap menerima warisan ini. Desa di lereng Gunung Lawu kini tampak lebih hidup. Setiap batu, pohon, sungai, dan rumah seolah menyimpan rahasia, menunggu jiwa yang tulus untuk menyingkapnya. Arjuna menatap lembah di bawah, merasakan udara yang bersih dan hangat. Ia tersenyum, mengetahui bahwa kunci kegaiban Sabdo Palon telah menjadi bagian dari dirinya. Ia siap menempuh sisa hidupnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib,
membawa warisan leluhur yang tak ternilai. Malam-malam gelap, bayangan gaib, dan ritual di puncak gunung bukan lagi ketakutan, tapi guru yang membimbingnya mencapai kesadaran tertinggi. Dengan hati yang damai, Arjuna menutup buku hariannya. Ia tahu, perjalanan hidup ini baru permulaan, tapi sekarang, ia telah menemukan kunci sejati, keberanian, niat murni, dan pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur, warisan Sabdo Palon yang abadi.